Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc MKes, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Asesor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako berdiri pada tahun 2017 dan menaungi program studi kesehatan masyarakat dan program studi gizi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan akademik dan kualitas pendidikan. Selain itu, kami juga senantiasa mengingatkan serta menghimbau seluruh dosen dan tenaga pendidikan agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar ISO 9001-15 tentang sistem layanan mutu dalam akademik dan kemahasiswaan. Semoga tujuan ini membawa manfaat bagi perkembangan fakultas serta semakin mempererat kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako secara resmi berdiri sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 19 September 2017 dan Surat Izin Operasional dari Rektor Universitas Tadulako pada tanggal 2 Januari 2018. Visi program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako adalah program studi berstandar internasional dalam pengembangan ilmu gizi berwawasan bencana dan pencegahan penyakit degeneratif. Misi program studi gizi adalah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan ipteks di bidang gizi berwawasan bencana dan pencegahan penyakit degeneratif. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan ipteks di bidang gizi berwawasan bencana dan pencegahan penyakit degeneratif. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan gizi berwawasan bencana dan pencegahan penyakit degeneratif. Dan menyelenggarakan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Mengawal agar butir-butir mutu kriteria standar akademik, standar pendidikan dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi untuk peningkatan mutu dibutuhkan Pusat Penjaminan Mutu atau disingkat PPM. Unit ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan di program studi gizi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitasnya. Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal di FKM Universitas Tadulako serta kelengkapan dokumennya telah menghasilkan akreditasi program studi gizi yang setara baik sekali sejak tahun 2021. Selanjutnya, kolaborasi yang menghasilkan kerjasama antar institusi di dalam maupun luar negeri dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan visi program studi gizi Universitas Tadulako. Salah satunya adalah implementasi kerjasama antara program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dengan Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University dalam bentuk kegiatan kuliah umum. Dari aspek kemahasiswaan, di mana animo yang tinggi menunjukkan adanya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh program studi gizi Universitas Tadulako. Hal tersebut berimbas langsung pada peningkatan jumlah pendaftar dan daya tampung mahasiswa yang diterima. Dari tahun ke tahun, terdapat peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa baru. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya program studi gizi dalam meningkatkan animo masyarakat. Layanan kemahasiswaan di program studi gizi sangat penting dalam mendukung perkembangan akademik,
karir, dan kesejahteraan mahasiswa. Layanan ini tidak hanya memberikan fasilitas belajar yang memadai, tetapi juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan profesional yang akan mendukung mereka dalam berkarir di bidang gizi. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan kemahasiswaan memperkaya pengalaman mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Layanan tersebut antara lain layanan bimbingan dan konseling, penalaran, minat dan bakat, soft skill, beasiswa, asrama, pengembangan karir dan kewirausahaan, serta kesehatan. Prestasi mahasiswa merupakan hasil kerja keras dari segala pihak yang ditunjukkan dari banyaknya prestasi yang diukir di skala nasional maupun internasional. Selain itu, program studi gizi ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Jumlah dosen tetap saat ini adalah sebanyak 26 dosen yang terdiri dari guru besar sebanyak 2 orang, lektor kepala sebanyak 10 orang, lektor sebanyak 10 orang, dan asisten ahli sebanyak 4 orang. Untuk pengembangan kapasitas dan profesionalisme dosen, maka FKM Universitas Tadulako memberikan dukungan penuh bagi dosen untuk melanjutkan studi, pendanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah dan pelatihan untuk pengembangan karir. Untuk menunjang kegiatan administrasi, program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat memiliki tenaga kependidikan sejumlah 41 orang. As many as 45 million or 6.7% of children. Dalam menunjang kelancaran kegiatan akademik di program studi gizi, sarana dan prasarana terdiri dari ruang belajar yang dilengkapi berbagai macam fasilitas. Selain kegiatan pembelajaran di ruang kelas, mahasiswa juga melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium yang dilengkapi dengan berbagai alat yang menunjang capaian pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di program studi gizi dapat berlangsung dengan adanya fasilitas yang cukup banyak dan layak untuk digunakan. Program studi gizi Universitas Tadulako menjamin kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana dalam mencapai capaian pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan suasana akademik. Prasarana terdiri dari ruang kuliah, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang unit-unit kerja UNTAD, laboratorium, lapangan olahraga, perpustakaan, ruang seminar dan rapat, kantin, sarana ibadah, bus kampus, rumah sakit, dan asrama mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan praktikum di berbagai laboratorium seperti laboratorium antropometri, laboratorium biokimia, ilmu bahan pangan dan analisis zat gizi, laboratorium dietetik dan kuliner, laboratorium anatomi, laboratorium pendidikan gizi, laboratorium biologi, dan laboratorium kimia. Selain itu, bahan pustaka dan jurnal dapat diakses secara mudah via daring. Untuk penunjang pendidikan, program studi gizi telah menerapkan kurikulum Outcome Based Education atau disingkat dengan OBE. Pendekatan ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran
serta menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih terstruktur, holistik, dan berorientasi pada hasil. Wahana praktik kerja lapang tidak lepas dalam memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, termasuk pengalaman kerja langsung, peningkatan keterampilan praktis, kesempatan membangun jaringan profesional, serta pemahaman yang lebih baik mengenai dunia industri. Magang mahasiswa dilaksanakan di puskesmas dan rumah sakit. Kegiatan tenaga ahli pakar berperan dalam mengembangkan kualitas pendidikan, riset, serta pengembangan karir mahasiswa. Kontribusi yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi gizi terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir yang telah sesuai dengan roadmap. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara rutin dapat berperan dalam mencetak lulusan yang kompeten dan peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah luaran dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi sangat penting dalam dunia akademik dan profesional. Publikasi ilmiah bukan hanya sebagai bentuk penyebaran hasil penelitian, tetapi juga sebagai indikator kualitas dari penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan. Ayo bergabung bersama keluarga besar program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako.